proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah lama berjuang untuk meraih kemerdekaannya di belenggu penjajah. Dari awal abad ke-20, semangat nasionalisme telah tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat Indonesia. Gerakan nasionalis diperkuat saat Perang Dunia Kedua, saat Jepang berhasil menguasai Indonesia dari tangan kolonial Belanda. Jepang mengaku sebagai pembebas, namun rakyat Indonesia terus-menerus merasakan penindasan. Di tengah kekacauan pasca perang, semangat perlawanan terhadap penjajah semakin memuncak. Pemimpin-pemimpin nasionalis seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya mempersiapkan diri untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia. Yang mengatakan Nippon akan menghabisi pemimpin-pemimpin Indonesia itu hanya rumor. Mereka justru memanfaatkan pemimpin-pemimpin untuk kepentingan perang mereka. Kita bisa memastikan mereka untuk tidak melukai rakyat kita. Syahid. Siapa yang bisa menjamin itu? Aku yang menjamin. Sebentar, saya bukan sama baik bahwa Nippon tidak akan lama di Indonesia. Tapi saya juga percaya kepada Bung Karno. Kita harus bersatu untuk menghindari rakyat dari kejahatan Nippon. Dan untuk mencapai kedaulatan rakyat, kita membutuhkan rakyat. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, mayoritas penduduk negara Indonesia yaitu Muslim, dan seharusnya dasar negara kita yaitu syariat Islam. Selama 3 hari sudah banyak dari kita yang berpidato saja, tapi belum ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saudara Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini izinkanlah saya menjawab pertanyaan saudara ketua, apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku, budaya, dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Dan dia berkata, seorang nasionalisme, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan. Nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia itulah yang akan menjadi dasar butir kedua peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan selesai secara permusyawaratan. Butir keempat adalah kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan. Tuhannya menurut agama masing-masing. Maka dari itu marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 pilar dan atas petunjuk dari teman saya ahli bahasa adalah Pancasila. Jiwa manis lantaran si dia. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Saudara-saudaraku, saya punya kabar gembira untuk ini. Jepang telah menyerahkan kepada sekutu. Saya mendengar kabar ini di radio, karena itu telah terjadi sebelum kekuasaan di Indonesia. Segera untuk Indonesia. Kalau begitu, mari kita segera proklamirkan kemerdekaan Indonesia. Cuma tenaga sedikit kok. Nippon sudah kalah.
kita harus menolak kemerdekaan dari Nippon. Kita harus memproklamirkan ini. Nippon sudah kalah. Kita harus memberikan kesan kepada dunia. Kalau negara Indonesia juga membutuhkan Jepang, maka segera memproklamirkannya. Aku harus membicarakan dulu dengan Laksamana. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Harus melepas diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih bisa angkat senjata, Syahid. Cukup. Tidak ada. Hanya kita meneriakkan ego masing-masing. Dan tidak penting kalah atau tidak, yang terpenting kita menjaga situasi supaya tidak kacau, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Ada apa ini? Kami meminta Bung Hatta dan Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Betul. Segera. Tidak. Kenapa tidak? Bung takut. Kami tidak takut. Kami tidak mau gegabah. Apa ini? Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Beberjo, gimana kondisi di Jakarta? Tidak ada apa-apa, tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah buang waktu kita sehari dengan sia-sia. Satu hal yang penting, radio telah mengatakan Kaisar Hirohito itu telah menyerahkan kekuasaannya pada tentara sekutu. Nippon sudah habis. Saya benar Bung. Ayo kita ke Jakarta. Sekarang, Bu. Hasan, saya akan untuk jadi seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak usah repot mengajari kami. Silakan. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Bung, tidak ada yang membawa teks proklamasi yang waktu itu pernah kita tulis. Tata bahasa Bung Hatta paling bagus di antara kita. Bung yang susun naskah itu. Tapi Bung yang menuliskannya. Sebentar, ada kertas. Ya, ada kertas. Ada, ini saya ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap Mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluhan tahun, bahkan beratus-ratusan tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Sekarang tibalah saatnya mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri dan akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. dari yakinku
padamu Tuhan. Sekini digondanglah dia, Jadi begini non jiwa manis lantaran si dia. Sebentar, saya cuma dapat materi bahwa Indonesia. Berkumpulnya kita di sini untuk merencanakan gugatan dan bunga segera memproklamirkan kemerdekaan. Mayoritas penduduk Indonesia yaitu Merdeka hanya dari kita yang berpidato saja. Deka. Oh